Alhamdulillah alladzi waffaqana li ada'il afdalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi a'malis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma yaliku bi kamalillah wa ma yaliku bi kamalih. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah telah menyampaikan kita kepada satu bulan yang Allah angkat derajatnya dari bulan-bulan yang lain, bulan yang Allah muliakan dari bulan-bulan yang lain, bulan yang Allah turunkan sebesar-besar rahmat pada bulan tersebut, yaitu bulan yang di dalam bulan tersebut dilahirkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah selalu tercurah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perlu kita ketahui, salawat adalah satu amal ibadah yang Allah muliakan dari amalan yang lain. Begitu banyak dalam furu' syariat amalan-amalan perintah-perintah yang Allah suruh. Allah perintah kita untuk mengerjakan salat. Belum ada hadis dalam Quran mengatakan Allah ikut salat. Allah perintahkan kita untuk membayar zakat. Belum ada Al-Quran dan hadis mengatakan Allah membayar zakat. Tetapi Allah perintahkan kita untuk bersalawat. Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah katakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada kita sekalian sidang salat Jumat rahimahullah. Marilah kita naikkan dalam hati kita ini, kita niatkan dalam jiwa kita ini untuk menaikkan level ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwalah yang bisa menjadi tameng bagi diri kita di masa akhir zaman ini dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Takwalah yang bisa menjadi pagar untuk dari
dari berbagai macam godaan akhir zaman ini. Takwalah yang bisa menjadi suatu tonggak yang kokoh untuk kita berdiri di masa-masa akhir zaman ini. Maka dalam rangka menyambut hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita dengarkan sejarah. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang bernama Sauban bin Munabah. Sauban bin Munabah adalah seorang laki-laki yang wajahnya tampan, tubuhnya kekar, kesehariannya selalu bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Nabi pergi berdakwah, Sauban selalu berada di sisi Nabi. Kemanapun Nabi pergi berperang, Sauban selalu berada di sisi Nabi. Namun satu ketika Nabi pernah meninggalkan Sauban untuk pergi berdakwah. Sepulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berdakwah, Nabi mendapati Sauban yang dulu wajahnya tampan sekarang menjadi pucat lesu, yang dulu tubuhnya kekar sekarang menjadi kurus. Lalu Rasul bertanya kepada Sauban, "Wahai Sauban, penyakit apa yang telah engkau derita?" Lalu Sauban bin Munabah menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak menderita satu penyakit pun. Jangankan satu hari engkau, jangankan beberapa hari engkau tinggalkan aku, wahai Rasul. Satu hari engkau meninggalkanku, satu hari aku tidak melihat wajah agungmu, sudah gundah rasanya hatiku ni, wahai Rasul. Dan aku nantinya takut, wahai Rasul, jikalau Allah memasukkanku ke dalam surganya nanti, aku tidak bisa bersama satu surga denganmu, wahai Rasul. Aku takut nantinya tidak bisa melihat wajah agungmu, wahai Rasul." Maka Rasul tersenyum kepada Sauban bin Munabah sambil membacakan ayat Allah, "Wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mencintai, cinta dalam arti kata mentaati Allah dan Rasulnya Allah, maka mereka itulah yang akan Allah beri nikmat sama seperti nikmat yang Allah beri kepada orang-orang syahid, kepada orang-orang saleh, kepada orang yang meyakini kebenaran, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Maka bentuk dari cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pujangga ulama besar yang bernama Muhammad Jabal Maula, di dalam kitabnya yang bernama Muhammad Basyarul Kamil, Muhammad itu adalah manusia yang mulia. Dia mengatakan ada 3 tanda seseorang itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Basyarul Kamil mengatakan salah satu tanda dari kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nasruddin, menolong agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Pada masa akhir zaman ini, begitu banyak orang yang memandang remeh ke agama Islam, banyak orang yang melecehkan agama Islam, banyak orang yang menjadikan agama Islam sebagai kambing hitam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila dirinya dihina, dirinya dicaci maki, dirinya diintimidasi, beliau diam dan memilih untuk bersabar. Tapi jikalau agama Allah, ajaran agama Allah dihina, ajaran agama Allah diintimidasi, maka Rasul pergi ke depan, maju berdiri di barisan paling depan untuk memerangi orang-orang yang menistakan agama Allah. Namun fenomena terjadi di akhir zaman ini. Begitu banyak orang yang apabila dirinya dicaci, dirinya yang dihina, dirinya yang diintimidasi, dia marah tak tanggung-tanggung, maju ke depan seolah-olah ingin membantai setiap orang yang menghinanya. Tapi jika
sekarang ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi dirinya. Lalu Muhammad Jabal Maula dalam kitabnya mengatakan, tanda yang kedua seseorang itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'adimu an syariatih, memelihara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa akhir zaman ini begitu banyak polusi akidah, begitu banyak ajaran-ajaran sesat, pemahaman-pemahaman yang berjauhan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak pada zaman saat sekarang ini orang mengaku-ngaku Islam, tetapi salatnya cuma beling, salatnya cuma sesuatu hal yang dianggap tidak penting, dengan berdalilkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga dia mendatangkan satu keyakinan. Dan jikalau keyakinan itu telah berada di dalam diri kita, maka kita tidak perlu menyembah kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah. Inilah pemahaman yang dihadapkan kepada kita umat akhir zaman ini. Pemahaman yang meyakinkan kepada kita bahwa kita ini hanya perlu yakin kepada Allah. Dan yang kedua, banyak orang pada akhir zaman ini memilih Al-Quran dan meninggalkan sunnah dengan berdalilkan sunnah itu adalah ajaran Muhammad dan Muhammad itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mereka mengaku-ngaku memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, tetapi hakikatnya mereka menginjak-injak Al-Quran. Kenapa? Nabi Muhammad mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, menghidupkan dalam artian kata menjalankan sunnahku, maka sungguh dia itulah orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersama denganku dalam surga nantinya. Ini bertolak belakang dengan pemahaman orang yang mengaku Quran lebih penting dari sunnah. Dan yang ketiga, tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam kitab yang dikarang oleh Muhammad Jabal Maula, wa ta'akhluqu bi akhlaqin Nabi, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tiada kata yang bisa mewakilkan akannya kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan akhlak Nabi tidak bisa kita ungkapkan dengan bahasa, dan akhlak Nabi itu sangatlah mulia. Maka manusia dipuji oleh manusia itu hal yang biasa. Manusia disanjung-sanjung oleh manusia itu sementara, tetapi manusia disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanda manusia ini adalah manusia yang luar biasa. Nabi Muhammad akhlaknya dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit cerita tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad memiliki satu kebiasaan. Setiap pagi Nabi pergi ke kota Madinah menemui seorang pengemis tua yang buta lagi beragama Yahudi. Maka setiap pagi Nabi pergi ke situ untuk menyuapi orang tua buta Yahudi ini. Tetapi orang tua buta Yahudi ini tidak mengetahui bahawa lelaki yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap suapan demi suapan yang Nabi berikan kepadanya, dia relasi dengan jawaban, Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah penista agama, Muhammad adalah pemecah belah umat. Maka kebiasaan ini Nabi lakukan setiap harinya sehingga ajal menjemput beliau. Maka setelah Nabi meninggal, orang tua pengemis tua buta Yahudi ini menanti-nanti kedatangan seseorang yang selalu menyuapinya setiap pagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari beliau menanti, orang yang ditunggu tak kunjung datang. Sehingga sampailah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah putriku, apakah ada dari sunnah-sunnah Rasul yang belum aku kerjakan?
menyuapinya. Maka orang tua buta Yahudi ini menepis tangan Abu Bakar. Engkau bukanlah orang yang menyuapiku setiap harinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq berheran, mengapa bisa engkau mengetahui sedangkan engkau memiliki keadaan yang buta? Maka orang buta tersebut menjawab, orang yang biasanya menyuapiku adalah lelaki yang bersangatan tubuhnya, yang bersangatan harum tubuhnya, tangannya begitu lembut sehingga makanan yang dia suapkan kepadaku telah dihancurkannya terlebih dahulu. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, dia adalah Muhammad Rasulullah, orang yang setiap hari engkau katakan gila, yang setiap hari engkau katakan pemecah belah umat, yang setiap hari engkau katakan pemuda pemecah belah umat, dia sekarang telah tiada. Maka orang buta Yahudi tadi menangis sejadi-jadinya sehingga mengatakan, hai engkau Abu Bakar, saksikanlah oleh engkau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang buta Yahudi tadi masuk Islam karena kemuliaan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Islam tidak hanya tersebar di kota Madinah, tidak hanya tersebar di Arab, tapi Islam tersebar ke seluruh permukaan bumi ini bukan karena banyak hartanya Nabi, bukan karena banyak prajuritnya Nabi, tetapi Islam tersebar ke seluruh permukaan bumi ini karena keagungan, kemuliaan, keindahan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam rangka menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, marilah sama-sama kita wujudkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjaga agama, membela agama yang dibawa oleh Nabi, menjalankan dan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Nabi, dan berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dialah seorang laki-laki yang rela tembus pipinya untuk kita, rela robek pelipisnya untuk kita, rela patah giginya untuk kita, berdarah kedua lututnya untuk kita, menahan kelaparan untuk kita. Dialah yang memberikan seluruh perjuangannya hanya semata-mata untuk kita. Sebelum kita merasakan sakit, beliau telah lebih dulu merasakan sakit dari kita. Sebelum kita merasakan kelaparan, beliau telah lebih dulu lapar dari kita. Maka dari itu, mari kita wujudkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak amalan yang diperintahkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم إنا نسألك لسانا ربا بذكرك يا الله، وقلبا ناعما بشكرك يا الله، وبدانا حينا لينا بطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله